Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia dengan NIM 18510055, mahasiswa kampus IKIP Siliwangi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan memaparkan hasil pengembangan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan model discovery learning berbasis saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Dengan dosen pembimbing 1, Profesor Joshua Sabandar, MA PhD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Risma Amelia, MPD. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu research background, methodology, research result, discussion, and conclusion. Untuk bahasan yang pertama, research background, upaya memperhatikan dinamika perkembangan global abad 21, kurikulum memunculkan kompetisi 4C yang terdiri dari critical thinking and problem solving, creativity, communication, and collaboratively, Kemendikbud 2019. Namun, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik tergolong rendah. Hal ini dilihat dari hasil Trans International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan Program for International Assessment of Student atau PISA dalam Karisma dan Asma 2018. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan dalam pemecahan masalah matematis, sehingga harus memperhatikan tahapan pemecahan masalah matematis. Pembelajaran menggunakan tahapan-tahapan pendekatan saintifik, peserta didik diarahkan secara bertahap untuk melakukan organisasi dan melakukan penelitian menurut Indarti 2019. Didukung dengan model discovery learning, menurut Fahmawati 2020, memiliki aspek yang dapat memiliki sintak yang dapat mendukung aspek kemampuan pemecahan masalah. Dengan demikian, kolaborasi ini dibutuhkan. Sehingga, selain itu, materi yang berkaitan dengan pemecahan masalah yaitu materi segi 4 dan segi 3, fakta yang ditemukan oleh Sumiati dan Agustini 2020, bahwa siswa kesulitan dalam memahami konsep segi 4 dan segi 3, mencerna bahasa matematika, menentukan strategi, serta melakukan prosedur matematika. Dengan demikian, perlu adanya penanaman konsep yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Teknologi yang mendukung untuk penanaman konsep segi 4 dan segi 3 ini yaitu software GeoGebra, yang mana dapat memberikan gambar yang teliti dan lebih akurat, sehingga peserta didik dapat mendapatkan visualisasi yang baik dalam mempelajari konsep segi 4 dan segi 3, menurut Agung 2020. Haryonik mengatakan bahwa dalam pembelajaran, untuk memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memperhatikan bahan ajar yang digunakan. Menurut Amalia, Pertiwi dan Amelia 2022, bahan ajar harus memperhatikan penggunaan pendekatan atau model pembelajaran, kemudian penuntutan materi, serta penggunaan ICT. Adapun kajian empiris yang mendukung penelitian ini yaitu Jana dan Fahmawati 2020, Ferawati dan Hendriani 2020, mendapatkan penemuan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis setelah menggunakan model discovery learning. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini menggunakan bantuan teknologi, sehingga dilakukan penelitian pengembangan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan model discovery learning berbasis saintifik, berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Selanjutnya, metodologi yang digunakan yaitu jenis penelitian Research and Development atau R&D, yang mana menurut Brock Engel, yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk yang dikembangkan. Kemudian model penelitian ini berdasarkan Brock Engel yang dimodifikasi karena keterbatasan penelitian. Kemudian subjek penelitian ini ada 13 peserta didik kelas 8B, 21 peserta didik kelas 8K, 33 peserta didik kelas 7J. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen tes dan non-tes.
olahan data menggunakan Microsoft Excel, dan lokasi penelitian ini di SMP Negeri 2 Cimahi. Waktu penelitian dari tanggal 5 sampai dengan 20 April 2022. Riset Resul mendapatkan hasil dari proses pengembangan bahan ajar dengan tahapan R&D model bug and gal dimodifikasi, mendapatkan bahan ajar seperti pada gambar di samping, yaitu dengan menggunakan model discovery learning berbasis saintifik berbantuan GeoGebra. Kemudian kelayakan bahan ajar didapat dari hasil validasi ahli materi dan media, serta respon peserta didik sebagai praktisi. Kemudian efektivitas bahan ajar dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik, yaitu pada post-test, untuk mengukur efektivitas terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kendala yang ditemukan pada proses pengembangan bahan ajar ini, yaitu kesulitan dalam mencari sumber yang relevan, menentukan indikator pencapaian peserta didik, merancang bahan ajar agar terjadinya student center, keterbatasan waktu penelitian, dan kelas kurang kondusif akibat peserta didik hiperaktif. Kemudian lanjut pada discussion, proses pengembangan bahan ajar. Tahap pertama yaitu melakukan studi pendahuluan, yaitu studi literatur untuk mengetahui teori, studi lapangan untuk mengetahui yang terjadi di lapangan, dan analisis kurikulum untuk merancang pada bahan ajar ini. Rancangan bahan ajar sesuai dengan judul, kemudian forum group discussion and validasi yang pertama mendapatkan masukan dari para ahli materi dan media mengenai lampiran, halaman, dan konten isi, serta kalimat yang digunakan. Draft bahan ajar yang sudah siap, kemudian diuji cobakan terhadap 13 peserta didik kelas 8B. Kemudian mendapatkan masukan-masukan perbaikan mengenai ukuran bahan ajar yang sebelumnya menggunakan ukuran A5 menjadi ukuran A4. Uji coba lebih luas kepada 21 peserta didik kelas 8K. Kemudian pada tahapan masukan dan validasi sudah tidak ada perbaikan kembali karena sudah dirasa sangat baik. Kemudian produk final ini diuji cobakan kepada 33 peserta didik kelas 7J untuk mengetahui efektivitas bahan ajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, kelayakan bahan ajar ini dapat dilihat dari validasi, yang mana aspek yang dinilai yaitu sistematika penyajian, penerapan model dan pendekatan pada bahan ajar, kualitas dan tampilan, serta kebahasaan. Pada validasi pertama mendapatkan skor 86,25%, dan validasi yang kedua mendapatkan rata-rata 87,5%. Keduanya mendapatkan kategori sangat valid dan terdapat kenaikan antara validasi 1 ke validasi kedua. Kemudian, kelayakan bahan ajar ini dilihat dari uji coba terbatas, yang mana respon peserta didik mendapatkan hasil rata-rata 77% dengan kategori valid, dengan keterangan praktis, dan uji coba lebih luas kepada 22 peserta didik dengan skor 81%, kategori sangat valid, dan dengan keterangan sangat praktis. Dan demikian, kelayakan bahan ajar dapat dinyatakan sangat layak digunakan. Efektivitas bahan ajar terhadap kemampuan pemecahan masalah dilihat dari indikator pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi data yang diketahui, data yang ditanyakan, kecukupan data untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi strategi yang ditempuh. 3, menyelesaikan model matematika disertai alasan. 4, memeriksa kebenaran solusi yang diperoleh. Dari hasil post-test peserta didik ini mendapatkan skor rata-rata 79,36%, dengan kategori efektif, sehingga bahan ajar ini efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Kendala yang ditemukan pada proses pengembangan bahan ajar diantaranya pada proses literatur, terkendala dalam mencari sumber yang relevan. Pada tahap analisis kurikulum, untuk dapat menyusun dan menentukan indikator pencapaian peserta didik harus disesuaikan dengan komponen variabel yang kompleks. Kemudian, pada tahap perencanaan membutuhkan kreativitas tinggi untuk dapat membuat produk bahan ajar yang menarik dan dirancang agar terjadinya pembelajaran student center. Kemudian, sekolah menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas sehingga jam pelajaran dibatasi dan suasana kelas kurang kondusif karena 97% peserta didik yang ikut serta dalam penelitian sangat aktif.
Kemudian, conclusion, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan bahan ajar berlangsung dengan baik sesuai dengan langkah-langkah Bob and Goal yang dimodifikasi, sehingga menghasilkan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan model discovery learning berbasis saintifik berbantuan GeoGebra. Kelayakan bahan ajar dinyatakan sangat layak berdasarkan penilaian dari ahli dan praktisi pada tahapan validasi dan praktikalitas. Efektivitas bahan ajar dinyatakan efektif berdasarkan uji efektivitas terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Dan kendala pada proses pembelajaran pada proses pengembangan ini mendapatkan sumber yang relevan itu cukup sulit. Terus penyusunan indikator pencapaian peserta didik, menyusun bahan ajar memerlukan kreativitas tinggi agar terjadinya pembelajaran student center. Kemudian pembelajaran tatap muka berdampak pada pembatasan waktu serta suasana kelas yang kurang kondusif karena 97% peserta didik sangat aktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.